Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai inverse fungsi trigonometri atau Desmos pertemuan 3 yang sudah kalian kerjakan. Oke. Persepsinya, Ibu meminta kalian mengingat kembali materi yang sudah pernah kalian pelajari mengenai fungsi. Amati gambar berikut. Gambar ini, gambar 1, gambar 2, dan gambar 3 merupakan contoh dari fungsi. Oke, silahkan diamati. Kemudian amati juga gambar berikut. Dua gambar ini merupakan contoh-contoh bukan fungsi. Oke, sudah diamati. Kemudian setelah mengamati slide kedua dan ketiga, menurut kalian apa saja sih ciri atau sifat fungsi? Kemudian apa saja ciri atau sifat bukan fungsi? Terus apakah yang dimaksud dengan fungsi itu? Oke, berdasarkan jawaban yang telah kalian jawab, Ibu ambil sampel jawaban yang sudah betul. Menurut teman kalian, ciri fungsi adalah masing-masing anggota himpunan A dipasangkan dengan satu anggota himpunan B. Lalu ciri-ciri bukan fungsinya adalah himpunan A memiliki dua pasangan dari himpunan B, kemudian himpunan A ada yang tidak berpasangan dengan himpunan B. Jadi fungsi adalah relasi yang menghubungkan suatu anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B tanpa memiliki dua pasangan atau tidak berpasangan. Nah, pendapat teman kalian betul. Agar lebih terbayang, kita tampilkan ya gambarnya. Ini merupakan contoh fungsi. Jadi sederhananya, fungsi itu merupakan pemetaan dari satu himpunan ke himpunan lain. Di sini pemetaannya itu dari himpunan A ke himpunan B ya. Mau gambar 1, gambar kedua, dan gambar ketiga sama, di mana himpunan A-nya itu tepat memiliki satu pasangan. Coba kalian perhatikan. Ini satu, yang ini juga satu, yang ini juga satu ya di himpunan B. Nah, kemudian ketika ditampilkan contoh bukan fungsi, apa sih yang menyebabkan hal tersebut bukan fungsi? Lihat, himpunan A memiliki dua pasangan, yang ini ya. Kemudian himpunan A ada yang tidak memiliki pasangan. Nah, ini tidak boleh. Sedangkan kalau himpunan B tidak memiliki pasangan mah tidak apa-apa selama pemetaannya itu dari himpunan A ke himpunan B. Jadi betul seperti yang disampaikan teman kalian, kalau fungsi itu merupakan pemetaan A ke ada yang ini nih selingkuh atau memiliki dua pasangan, lalu jomblo atau tidak memiliki pasangan. Jadi himpunan A itu atau domain itu harus memiliki pasangan ya. Itu yang dinamakan fungsi. Ini sudah kalian pelajari mungkin waktu SMP. Ibu ingatkan kembali. Kemudian, jadi apa sih sifat-sifat fungsi? Nah, yang pertama itu ada fungsi injektif. Apa itu fungsi injektif? Yaitu di mana himpunan A tepat memiliki satu pasangan di himpunan B gitu ya, seperti gambar. Ini disebut fungsi satu-satu. Kemudian yang kedua ada fungsi surjektif atau fungsi pada atau fungsi onto. Ini merupakan di mana fungsi pada atau fungsi onto ini merupakan di mana setiap ini nih anggota himpunan B pasti memiliki prapeta di himpunan A atau di domainnya. Ini kan kalau contoh yang injektif mah boleh aja anggota himpunan B ada yang gak punya pasangan ya. Tapi kalau misalnya di fungsi surjektif, ini anggota himpunan B-nya itu harus semuanya memiliki pasangan, meskipun yang nomor 6 dia kan dipetakan dari dua anggota himpunan A ya. Itu tidak masalah. Karena di sini kan himpunan B berperan sebagai kodomain, bukan domain. Kemudian ada fungsi bijektif. Bijektif itu apa? Ibu sebutnya irisan fungsi satu-satu dan fungsi pada. Ini tuh merupakan mau dibilang gabungan, tapi ini irisannya ya. Irisannya di mana setiap anggota himpunan A itu tepat memiliki satu pasangan di himpunan B, kemudian anggota himpunan B pun tepat pasti memiliki pasangan di himpunan A. Jadi antara sifat yang pertama, sifat yang kedua, irisannya itu merupakan fungsi bijektif ya, bisa dilihat.
seperti ini. Jadi tidak ada anggota A yang uh, selingkuh, itu udah jelas karena fungsi ya. Jadi si anggota B nya itu semuanya memiliki pasangan, jadi tidak ada yang dipetakan dari dua anggota himpunan A, kemudian juga tidak ada yang jomblo gitu ya. Itu fungsi bijektif. Nah, ini merupakan definisi dari fungsi inverse. Jika fungsi f itu memetakan dari himpunan A ke himpunan B, ini seperti ini ya, panahnya kan dari X ke Y, dari himpunan A ke himpunan B. Nah, si inverse-nya itu merupakan kebalikannya atau balikannya. Kalau misalnya fungsinya itu memetakan dari himpunan A ke himpunan B, maka inverse-nya itu merupakan pemetaan dari himpunan B ke himpunan A, atau sering dimisalkan dengan ini, simbol F inverse atau F pangkat negatif 1, seperti digambar ya. Kurang lebih ilustrasinya demikian. Lalu agar fungsi memiliki inverse, sifat apa sih yang perlu dimiliki? Kira-kira apa ya? Coba kalian bayangkan, ketika panahnya berbalik, ini kan memetakan dari himpunan A ke B ya. Gimana kalau B ke A agar tetap menjadi fungsi? Ternyata mayoritas menjawab betul, yakni fungsi bijektif. Karena ketika kita balik panahnya, silahkan dibalik, misal jadi seperti ini ya, semua anggota himpunan B itu tepat memiliki satu pasangan, jadi tetap memenuhi ciri-ciri dari fungsi tersebut. Tapi kalau misalnya yang subjektif kita balik, maka ada anggota domain yang jomblo, sedangkan ini tidak boleh atau tidak memiliki pasangan ya. Terus ada juga yang ini selingkuh, ini tidak boleh karena domain harus memetakan tepat ke satu gitu ya. Ini juga sama, ketika panahnya dibalik ada yang tidak memiliki pasangan atau jomblo, itu tidak boleh, tidak memenuhi sifat dari fungsi. Kemudian berikut merupakan penjelasan mengenai inverse fungsi sinus pada trigonometri. Kita perhatikan terlebih dahulu definisi dari inverse fungsi sinusnya ya. Jika ada fungsi f pada x adalah sin x, untuk x-nya itu dari min v per 2 sampai v per 2, yang ini ya, maka inverse-nya adalah, kita misalkan saja x itu adalah sin inverse f pada x, untuk f pada x-nya itu dari negatif 1 sampai 1. Lalu inverse dari fungsi sin ini bisa ditulis menjadi sin inverse, ini sin pangkat negatif 1 atau ARC sin atau arccosin. Kita lihat saja ya. Di sini ada ilustrasi mengenai inverse fungsi sin. Ketika titik tersebut, ibu kan harapannya kalian menggeser sendiri ya titik ini agar melihat daerah mana sih yang memiliki inverse. Jadi daerah mana pada fungsi sin yang memiliki inverse, yaitu dari min v per 2 sampai v per 2 dengan nilai fungsinya itu dari negatif 1 sampai 1 ya, seperti itu. Kemudian contohnya kalian lihat di sini, jika sin 90 derajat itu adalah 1, maka sin inverse 1 itu sama dengan 90 derajat tadi ya. Ketika ada sin x nih, hasilnya f pada x, ini fx nya, maka sin inverse dari fx itu adalah x sendiri. Jadi balikannya itu pasti anggota dari domainnya. Jadi di sini fungsi trigonometri itu kan domainnya sudut. Kalian lihat tabelnya di sini, sin 90 derajat, berarti yang ini ya, sin 90 derajat adalah 1. Kemudian sin inverse 1 balikannya. Yang namanya inverse pasti pasangannya dengan nilai sudut ya. Jadi sin inverse dari 1 adalah 90 derajat. Kemudian sin v per 4, v per 4 itu ingat sama saja dengan 45 derajat.
sin 45 derajat itu kan setengah akar 2, maka sin inverse dari setengah akar 2 adalah pi per 4 atau 45 derajat, sama saja. Kemudian berikut merupakan penjelasan dari inverse fungsi kosinus. Kita lihat terlebih dahulu definisinya. Jika f pada x adalah kosinus x, untuk x-nya itu dari 0 sampai pi, maka inverse-nya adalah x sama dengan cos inverse f pada x untuk f pada x-nya itu dari negatif 1 sampai 1. Nah, bisa disimbolkan inverse fungsi kosinus itu dengan cos inverse atau cos pangkat negatif 1 atau arc cos atau arcus cos. Nah, sekarang ibu kan meminta kalian untuk menggeser titik hitam pada gambar ya, untuk melihat daerah mana sih yang memiliki inverse. Tadi kan syarat fungsi memiliki inverse adalah fungsi bijektif ya, artinya tidak boleh ada yang selingkuh maupun tidak boleh ada yang jomblo. Tapi untuk kasus ini, karena lihat ini garisnya terhubung semua, tidak mungkin ada yang jomblo, tapi di sini ada yang selingkuh ya. Coba kalian lihat ketika titiknya tidak digeser, untuk ini saja nih, misal nilai fungsi ini sepertinya setengah ini ya, dipetahkan dari dua sudut, dari sudut yang ini maupun yang ini nih yang ibu tunjuk. Jadi kita perlu menggeser terlebih dahulu titik hitam agar tidak ada yang selingkuh ya, agar memenuhi sifat bijektif yang tadi. Perhatikan ketika digeser. Nah, tadi seperti definisinya ya, kalau misalnya x-nya itu dari 0 sampai pi. Kalian lihat ya, di sini tidak ada yang selingkuh. Kemudian nilai fungsinya dari 1 sampai negatif 1. Contohnya, untuk fungsi cos ini sama seperti yang tadi, yang sin. Jadi ketika ada cos 90 derajat, jadi 90 derajat ini diibaratkan x dan 0 di sini diibaratkan f pada x atau nilai fungsi. Maka ketika ada inverse dari f pada x, itu adalah hasilnya x ya, balikannya. Sekarang kita lihat kosinus 90 derajat, berarti ini adalah 0, lalu cos inverse 0 pasti hasilnya 90 derajat. Begitu juga cos pi per 3. Cos pi per 3 ini sama saja dengan cos 60 derajat, yaitu setengah. Maka cos inverse dari setengah adalah pi per 3 atau 60 derajat. Itu untuk yang cos. Kemudian bagaimana inverse fungsi tangen? Nah, kita lihat di definisinya, jika ada f pada x adalah tan x atau tangen x, untuk x-nya itu dari min 90 derajat atau min pi per 2 sampai pi per 2 atau 90 derajat, berarti ini kalau kita perhatikan daerahnya sama seperti sin ya. Maka inverse-nya itu adalah tan inverse f pada x dengan fx-nya atau nilai fungsinya dari negatif tahingga sampai positif tahingga. Kalau kalian perhatikan nih, di sini tandanya bukan kurang dari sama dengan ya, tapi kurang dari saja, karena ini kan tidak menyentuh di negatif 90 derajat maupun di 90 derajat ya, karena hasilnya tahingga. Yang namanya tahingga itu tepat di asimptot fungsi tan, sehingga tidak menyentuh. Jadi tandanya pun ini tidak menggunakan sama dengan ya. Kemudian penyimbolannya sama seperti sin dan cos. Ini ada inverse fungsi tangen disimbolkan dengan tan pangkat negatif 1 atau arcus tan atau arc tan ya. Kemudian agar lebih terbayang, ibu kan meminta kalian sama ya seperti tadi, menggeserkan titik hitam ini. Kita coba digeser. Nah, agar tidak ada yang selingkuh maupun jomblo istilahnya. Jadi perlu digeser sehingga daerahnya itu dari min 90 derajat sampai 90 derajat dengan nilai fungsinya itu dari negatif tahingga sampai negatif tahingga sampai positif tahingga. Di sini kan pas 90 derajat ini asimptot ya. Ini juga sama.
Seperti itu untuk inverse fungsi tangen. Lalu contohnya bagaimana? Kita lihat sama seperti pengerjaan sin dan cos. Di sini ketika ada tan 45 derajat, berarti 45 derajat ini sebagai x, kemudian satu ini berperan sebagai f pada x. Ya. Kemudian tan inverse dari 1 berarti tan inverse dari f pada x. F pada x itu nilai fungsi ya, adalah x. Dalam hal ini sudut. Jadi ketika ditanya tan 45, tan dari 45 derajat di lurusan ini adalah 1, maka tan inverse dari 1 adalah 45 derajat. Begitu juga ini ya, tan V per 3. V per 3 ini 60 derajat, maka tannya itu adalah akar 3. Kemudian tan inverse akar 3 adalah V per 3 atau 60 derajat. Itu contoh yang ibu berikan kepada kalian. Kemudian ibu meminta kalian mengerjakan latihan-latihan soal. Ada 4 soal. Yang pertama soalnya itu adalah berapakah nilai sin inverse dari min 1/2 akar 2. Coba kita lihat sampel jawaban yang betul. Ini betul ya. Sin inverse dari min 1/2 akar 2 itu adalah 45 derajat atau min V per 4. Mengapa demikian? Mengapa hasilnya bukan 135 derajat? Kalian perlu ingat tadi ya, bahwa sin memiliki inverse pada selang. Ingat yang tadi, min pi per 2 atau min 90 derajat sampai 90 derajat atau sampai pi per 2. Itu yang perlu kalian ingat. Sedangkan 135 derajat kan tidak masuk ini, tidak masuk selang ini. Nanti 135 derajat itu bukan konsep inverse, melainkan persamaan. Nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi kalau misalnya konsepnya konsep inverse, yang namanya inverse itu kan pasti bijektif, artinya hanya memiliki satu nilai, yakni negatif 45 derajat atau 315 derajat. Seperti itu ya. Bagaimana ketika soalnya cos inverse min 1/2? Nah, untuk yang ini berbeda. Karena selang x-nya itu dari 0 sampai V, maka inverse-nya itu memenuhi di 120 derajat. Ya, meskipun nanti di 240 derajat juga nilai cosnya kok negatif setengah, karena itu merupakan persamaannya, tapi itu bukan merupakan konsep inverse. Hati-hati ya, yang namanya inverse bijektif, pasti hanya tepat memiliki satu nilai, yakni 120 derajat. Bagaimana nomor 3? Tan inverse negatif 1. Ini dia jawabannya, yaitu negatif 45 derajat juga boleh ya. Kebetulan jawabannya sama dengan nomor 1. Nah, yang terakhir sin inverse 2. Berapa nilainya ya? Ternyata yang menjawab beberapa betul, meskipun tidak sebagian besar. Nah, jawabannya adalah tak terdefinisi. Kita ingat kembali kalau nilai fungsi pada x itu kan adalah dari paling kecilnya saja negatif 1, paling besarnya itu adalah 1, sehingga jika nilai yang ditanyakan di luar ini, maka dia tak terdefinisi atau tidak ada. Itu untuk yang nomor 4. Sekian pembahasan kali ini. Latihan soal mengenai inverse fungsi trigonometri akan dibahas pada video selanjutnya. Jadi cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.